Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU, GBIB dimanapun kita berada. Kita berjumpa dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Namun sebelumnya itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosep Paino dari GBIB Sion DKI Jakarta. Opa, Oma yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur seraya berterima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, dan juga di persekutuan kaum PKLU. Tuhan, pada saat ini kami akan menerima berkat berupa firman-Mu. Sucikanlah dan berkatilah ya Tuhan firman ini. Karena firman Tuhan adalah sebagai tuntunan, landasan, bahkan pedoman kami untuk melangkah ke depan. Tuhan, berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami memahami, mengerti akan firman-Mu ini. Bahkan Tuhan mampukan untuk kami anak-anak-Mu menjalankan di dalam keseharian kami. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam keberadaan pribadi kami lepas pribadi. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 20 yang menyatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Renungan sesuai Sabda Bina Umat atau SBU pada saat ini dengan temakan Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Bagaimana caranya supaya hidup menjadi kudus di hadapannya? Apakah kekudusan itu terlihat dari cara hidup kita melakukan selalu apa yang menjadi kehendak-Nya? Apakah kekudusan itu dilihat dan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita bisa menjadi kudus ketika tidak pernah berbuat salah
Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita inventarisasi. Kita semua pasti ingin menjadi umat yang kudus di hadapannya. Tetapi bagaimana caranya? Untuk menjadi umatnya yang kudus, kita semua mengetahui bahwa kita adalah umat yang berdosa, kita selalu berpikir dan bertindak yang jahat. Sehingga kita terkadang menyakiti hati Tuhan. Awalnya kita semangat untuk mengatakan sesuatu sesuai janji yang kita ucapkan, ya dengan segenap hati. Tetapi dalam prakteknya kita selalu melakukan kesalahan dan berusaha untuk lari atau menghindar dari panggilan Tuhan. Bagian akhir dari pasal 2 ini, Habakuk menutupnya dengan sebuah pernyataan bahwa Allah itu kudus. Karena itu dia berdiam dalam baitnya yang kudus. Dan umat diajak untuk tetap berdiam di hadapannya. Allah adalah kudus, karena itu Allah menghendaki umatnya pun tetap ada di hadapannya dan tetap hidup dalam kekudusan. Kematian Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa, sehingga kita menjadi umatnya yang kudus. Kita menjadi kudus dan dibenarkan bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kasih-Nya untuk kita semua. Kudus bukan berarti kita tanpa celah atau sempurna, tetapi kita dipisahkan dari umat manusia lainnya karena iman kita kepada Yesus Kristus dan sedia melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian kita menjadi milik Allah. Maka jalankanlah hidup yang berkenan di hadapannya, karena Allah kita adalah kudus. Yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Opa Oma PKLU yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman pada saat ini yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami anak-anak-Mu untuk melakukannya di dalam keseharian kami, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh PKLU dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberikan berkat kesehatan kekuatan, terlebih bagi PKLU yang sedang menderita lemah tubuh. Kiranya Tuhan menjamah, meringankan, melegakan dari sakit penyakit yang masing-masing pribadi alami Tuhan. Kiranya Tuhan memberi belas kasihan untuk kami PKLU
dimanapun kami berada. Memberikan kelegaan, kesehatan, kekuatan, bahkan semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk PKLU dari tingkat sinode ke tingkat wilayah. Kiranya juga Tuhan memberkati, mengurapi, agar kami semua boleh berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun secara fisik kami sudah renta Tuhan, namun semangat kami tidak berubah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga gereja kami masing-masing dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkatinya juga, memberikan kekuatan, kesehatan, kelegaan di dalam segala hal. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus PKLU di seluruh Indonesia dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan juga berkat kasih karunia. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Semua doa dan permohonan kami ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.